Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hari ini di hari Selasa ya? Hari Selasa. Tanggalnya 30 Agustus tahun 2022 1444 Hijriah. Kita berkegiatan di Kali Selo Pamioro di Bantul ini dalam rangka untuk menuntut ilmu yang pertama, kemudian menyambung tali persaudaraan di antara kita, karena barangkali masing-masing kita saat pulang ke rumah itu memiliki kesibukan yang lain. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk sekolah, ada yang menyibukkan diri. Ada yang sibuk, ada yang menyibukkan diri juga. Sehingga terkadang untuk bertemu dengan saudaranya itu kesusahan ya, kesulitan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di sela-sela kesibukan kita untuk mencari nafkah, sela-sela kesibukan kita untuk belajar. Allah pertemukan kita di tempat yang indah ini dengan harapan semoga persaudaraan, persahabatan bisa terjalin dengan baik, senantiasa berhusnudzon, saling bertanya kabar satu sama lain, dan mengharapkan dari itu semua ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan tentang husnun niyah, tentang baiknya niat seseorang di dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu kepada kita semua. Kemudian nanti berikutnya kita juga sering membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka kami akan mudahkan bagi dia untuk menemukan jalan kami. Dan secara umum ayat ini berbicara tentang kesungguhan seseorang di dalam mencapai cita-citanya. Dan cita-cita yang paling tinggi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum kita mati, sebelum meninggal dunia, sebelum wafat, saat kita hidup di dunia, kita juga memiliki banyak cita-cita. Cita-cita ingin meraih kebenaran, mengetahui manhaj dan akidah yang benar. Ada sebagian orang itu berkubang di dalam pemikiran sesat. Dia berkumpul dengan orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika dia jujur, ingin mendapatkan jalan kebenaran itu, ingin mengetahui akidah dan manhaj yang benar, disertai sifat ikhlas, tidak ego, tidak fanatik kelompok, kemudian tidak mengkultuskan orang yang dia cintai. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Niscaya pasti akan kami tunjukkan kepadanya jalan kami. Lanahdiyannalahum subulana. Itlah yang pertama itu disebut dengan lam at-taukid, fungsinya untuk penekanan. Pasti, lanahdiya, kami akan memberikan petunjuk. Lanahdiyanna, nun itu adalah nun taukid, nun yang fungsinya untuk penekanan juga. Nun taukid ada dua, lanahdiyan dan lanahdiyanna. Lanahdiyanna itu penekanan yang kuat,
lanahdiyan, penekanan yang tidak terlalu kuat. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan beberapa penekanan untuk menghilangkan keraguan-raguan. Lanahdiyanna lahum subulana. Pasti dan pasti kami akan menunjukkan kepada dia jalan kami. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa memberikan penekanan, yang berfirman, yang sedang berbicara adalah Rabb semesta alam. Tidak pantas bagi kita untuk bersuudzon, tidak mempercayai ucapan Allah, tidak mempercayai firman Allah. Apalagi di dalam ayat ini Allah menggunakan beberapa bentuk model penekanan, sehingga kebenaran itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang kuat, kekuatan yang pasti dan kepastian yang kuat. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Dan itu berlaku juga untuk setiap keinginan, untuk setiap cita-cita yang baik dari diri kita. Ingin belajar menguasai bahasa Arab, atau dia ingin sekolah tinggi, kuliah sampai jenjang yang paling tinggi, atau dia menginginkan kebaikan yang lain, misalnya menikah sampai berapa kali gitu. Atau dia menginginkan kebaikan untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, sementara secara finansial, secara faktor yang lainnya tidak memiliki kemampuan. Tetapi kalau keinginannya jujur dari dalam hati, lanahdiyanna lahum subulana, niscaya akan kami tunjukkan kepada dia jalan kami. Sehingga masing-masing kita hendaknya introspeksi diri, sampai di mana keinginan saya untuk meraih cita-cita yang baik itu. Ada orang menginginkan cita-cita baik tetapi setengah-setengah hatinya itu. Sebenarnya dari lubuk hatinya yang paling dalam itu dia tidak menginginkan itu. Cuman secara lisan dia mengatakan saya ingin itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati seseorang. Kalau isi hatinya itu benar-benar cinta, benar-benar rindu, benar-benar menginginkan sesuatu yang ingin dia capai, dan kecintaannya, kerinduannya, kesungguhannya dia itu menggerakkan hati dan lisannya dia untuk berdoa, karena dia tidak memiliki potensi yang lain. Dia tidak memiliki faktor lain yang bisa mengantarkan dia kepada cita-citanya, sehingga tidak tersisa kecuali doa, melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika cita-citanya itu jujur, rasa rindunya itu benar-benar hakiki, maka kecintaannya dan kesungguhannya, kerinduannya itu akan mengantarkan dia kepada lantunan doa yang tidak pernah berhenti. Pagi, siang, sore, malam, setiap kali ada kesempatan waktu yang mustajabah, dia akan berdoa kepada Allah yang maha kuat, Allah yang maha kaya, Allah yang maha perkasa, untuk menyampaikan dia kepada cita-cita yang ingin dia raih. Dan kisah nyata di dalam masalah ini teramat sangat banyak. Bahkan kita sendiri mungkin sudah mengalaminya ya. Saya ingin cita-cita merantau ke luar Jawa gitu. Tapi gimana caranya? Saya ingin bercita-cita pengen nyopir mobil gitu misalnya. Ada seorang itu ayah dari teman saya di zaman dulu itu, dan dia nggak sekolah loh. Dia nggak sekolah, dia itu pengen nyopir mobil. Dia bekerja jadi pembantu. Ketika majikannya nggak di rumah, dia itu disuruh untuk memindahkan mobil ya, untuk memindahkan mobil. Tapi awalnya waktu pergi ke Jakarta itu dia cuma ngelihat orang nyopir itu loh, naik bis, dia pengen duduk di depan, ngamati dia wong nyopiri, ngamati setiap kali naik bis dia ngamati orang nyopir, karena memang cintanya itu membuncah ya, keinginannya kuat pengen nyopir gitu. Dia ngamati, oh caranya nyopir seperti itu. Nek arep nubruk kok sikile kok sing anu kok ngidak gitu. Setiap kali mau ngegas kok kakinya bergerak, itu dia mati sama dia. Terus dia disuruh mindahkan mobil majikannya, tidak pindahkan dan nubruk itu. Pertama kali dia dimarahi. Tapi apakah dia berhenti? Tidak. Ketika pulang ke kampung halamannya, tiba-tiba sopir bisnya itu sakit. Sopir bisnya sakit, lalu masuk ke warung,
Terus tanya sama penumpang yang lain siapa yang bisa nyopir, dia nggak cuma kulo saged pak. Lalu dia nyopir itu sampai jarak 5 km itu berhasil dia bawa mobil dengan kepedeannya itu. Akhirnya dia bekerja menjadi seorang sopir bis setelah itu. Yang mau bisa berenang juga begitu. Allah Maha tahu isi hati seseorang. Kalau dia benar-benar pengen bisa berenang, dia mesti akan telaten untuk berlatih renang dan tidak berputus asa. Demikian juga yang pengen umroh dan haji, dia berdoa dicampur dengan usaha yang nyata, yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan dia untuk meraih cita-citanya. Adapun orang-orang yang hanya setengah-setengah ya ngomong pengen nyopir tapi meneng lambe tok ya, tapi nggak pernah ada usaha dan rasa cintanya terhadap dunia nyopir itu tidak maksimal, ya dia nggak akan bisa nyopir gitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja yang bisa kita sampaikan karena hujan turun rintik-rintik. Ini tampaknya waktu yang tepat untuk melipir ke warung sambil ngopi ya. Bener apa enggak kira-kira? Wallahu ta'ala alam biswab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tapi saya penasaran dengan gubuk yang ada di atas puncak bukit itu. Itu bisa dicapai nggak ya? Nah, tapi lewat jalur sana, Tat. Lewat jalur sana ya? Lewat sini nggak bisa ya? Unik sekali loh itu, Masya Allah. Kalau kita bisa ngopi di sana, jos itu. Tapi itu kalau naik bukit itu paling seperempatnya pos 1 loh itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira